Kalau kita telah lebih jauh bahwa semua nabi ataupun rasul Allah itu mempunyai kekuatan gaib. Di antara para nabi dan rasul tersebut itu tidak sama kekuatan gaibnya. Semua punya keunggulan masing-masing. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Kekuatan gaib itu adalah sebentuk kekuatan yang diberikan oleh Allah itu untuk melakukan hal-hal di luar logika manusia dengan tujuan-tujuan tertentu. Kekuatan gaib para nabi dan rasul itu disebut dengan mukjizat. Kalau kekuatan gaib para wali Allah itu disebut dengan karomah. Sedangkan kekuatan gaib ya untuk hamba-hamba Allah yang soleh, yang rajin berzikir itu disebut dengan maunah. Mengapa para nabi dan rasul itu dibekali kekuatan gaib? Tujuannya yaitu untuk memperjelas dan memperkuat status kenabiannya atau kerasulannya. Inilah kekuatan gaib yang dimiliki oleh para nabi. Kekuatan gaib Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dari Nabi Adam inilah semua manusia itu terlahir ke dunia. Nabi Adam itu dibekali oleh Allah sebuah kekuatan gaib yaitu wibawa, haibah atau pengaruh yang sangat besar. Semua malaikat tidak ada yang berani kepada beliau Nabi Adam ini. Bahkan para malaikat pun itu sujud kepada Nabi Adam. Kekuatan gaib Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu adalah seorang nabi sesudah Nabi Adam. Diceritakan bahwa Nabi Idris ini belajar keilmuan itu dari Sis, yaitu merupakan salah satu putra dari Nabi Adam alaihissalam. Kekuatan gaib Nabi Idris ini adalah ilham pengetahuan dari Allah. Dari ilham itulah Nabi Idris ini bisa menguasai yang namanya ilmu falak, ilmu menjahit, menata pakaian, ilmu tulis-menulis, ilmu membaca dan mengetahui alam semesta, serta yang lainnya. Kekuatan gaib Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu adalah seorang nabi dan rasul Allah yang mempunyai keterampilan membuat perahu yang besar dan memuat makhluk-makhluk Allah yaitu para manusia dan para hewan. Kekuatan gaib Nabi Nuh ini cukup dahsyat pemirsa. Kalau di zaman sekarang itu disebut dengan ilmu sabdo dadi. Sekali berniat dan berkata maka apa yang diniatkan tersebut akan langsung terjadi. Hal ini terjadi itu ketika para umat manusia yang didakwahi atau diberikan nasihat kebenaran oleh Nabi Nuh itu banyak sekali yang membangkang. Maka di saat itulah Nabi Nuh itu menata niat untuk memohon kepada Allah agar menghancurkan umat-umat pembangkang tersebut. Maka selang beberapa waktu para umat-umat tersebut tenggelam di telan banjir yang sangat besar. Dan umat-umat yang nurut kepada Nabi Nuh itu selamat karena sudah masuk dalam perahu atau kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Kekuatan gaib Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu adalah salah satu nabi yang dibesarkan ibunya di dalam sebuah goa. Kekuatan gaib Nabi Ibrahim ini adalah ilmu kebal api. Ceritanya ya pada waktu beliau Nabi Ibrahim ini dibakar oleh Raja Namrud, maka kobaran api tersebut ya tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Tak ada satupun luka bakar di tubuh Nabi Ibrahim. Kalau kita logikakan secara nalar, hal tersebut tidak akan masuk akal pemirsa. Tapi itulah yang namanya kegaiban. Sulit sekali dinalar akal sehat. Kekuatan gaib Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah putra dari beliau Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang dianugerahi wajah yang sangat rupawan sehingga banyak para wanita yang menyukainya. Kekuatan gaib yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Yusuf salah satunya itu adalah ilmu tafsir mimpi. Nabi Yusuf bisa menafsirkan atau mengartikan mimpi seseorang itu secara jelas dan gamblang. Pernah Nabi Yusuf itu mengartikan atau menafsirkan mimpi dari seorang raja yang bernama Raja Al-Aziz. Dan mimpi yang ditafsirkan Nabi Yusuf tersebut nyata terjadi, tidak meleset sedikit pun. Nah dari sinilah lahirlah ilmu tafsir mimpi yang dikuasai oleh para ahli hikmah. Kekuatan gaib Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini mempunyai keistimewaan ilmu gaib yang sangat dahsyat.
Beliau itu punya ilmu kasyaf yang bisa mendengar dan memahami tasbih zikir alam semesta ini pemirsa, di mana orang biasa itu tidak akan pernah mengetahuinya. Kemudian selain itu, beliau itu juga diberi kekuatan gaib oleh Allah untuk melunakkan besi. Di tangan Nabi Daud, besi yang notabene sangat keras itu bisa berubah menjadi lunak seperti karet. Sehingga beliau, Nabi Daud itu sangat mudah membentuk besi itu menjadi baju, senjata perang, dan lain sebagainya tanpa menggunakan panas apapun. Kekuatan Nabi Daud ini mirip seperti empu pembuat keris di Nusantara. Ada salah satu empu zaman dulu itu yang membuat keris hanya dengan pencetan tangan seperti ini, tidak dipukul-pukul dengan palu. Itu adalah empu sakti, saya lupa itu namanya empu siapa. Kalau kita bandingkan dengan teknologi masa kini sangat jauh berbeda ya, dan tidak masuk di logika sama sekali. Di masa sekarang untuk melunakkan besi saja itu dibutuhkan suhu panas yang sangat tinggi, baru besi itu bisa lunak dan bisa meleleh. Kekuatan gaib Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Sama halnya dengan ayahnya, Nabi Sulaiman mempunyai kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Nabi Sulaiman itu bisa mengetahui bahasa-bahasa semua binatang di seluruh dunia. Semua jin, semua setan itu tunduk kepada beliau Nabi Sulaiman. Tidak ada satupun jin dan setan yang berani kepada Nabi Sulaiman ini. Kekuatan Nabi Sulaiman tersebut terletak pada cincin yang beliau kenakan setiap saat. Nah, dari zaman Nabi Sulaiman inilah mulailah tersusun, terkumpul manuskrip-manuskrip tentang ilmu-ilmu hikmah yang sampai sekarang itu bisa kita amalkan. Para tokoh-tokoh dan ulama ahli hikmah berusaha keras itu mengumpulkan semua dokumen-dokumen ilmu hikmah atau ilmu gaib warisan kerajaan Nabi Sulaiman ini. Kemudian para ulama menyusunnya dalam berbagai kitab-kitab yang sampai saat ini diajarkan, diijazahkan oleh para kiai-kiai kita. Kekuatan gaib Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu adalah nabi dari golongan atau dari keturunan bangsa Israel. Namun beliau dilahirkan di Mesir. Beliau dilahirkan ketika Raja Zalim Fir'aun itu sedang berkuasa. Kekuatan Nabi Musa yang terkenal itu ada dua pemirsa, yaitu kekuatan pukulan tangan, atau seseorang atau orang Nusantara itu biasanya menyebut dengan Aji Brojomusti. Selain itu, kekuatan Nabi Musa selanjutnya ada pada tongkat beliau yang sangat dahsyat sekali. Pernah ada suatu kejadian ya, beliau Nabi Musa menggunakan keampuhan pukulan Brojomusti atau kekuatan tangannya tersebut. Diceritakan pada suatu hari, beliau Nabi Musa sedang jalan-jalan keluar kerajaan. Secara tidak sengaja, beliau itu menemui dua orang pemuda yang sedang bertengkar. Satu pemuda itu dari golongan Israel, yaitu dari golongan Nabi Musa sendiri, dan satu pemuda dari golongan Mesir atau anak buah Fir'aun. Nah, pemuda dari golongan Israel tersebut meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Karena pemuda tersebut itu satu golongan dengan Nabi Musa yang sama-sama Israel, maka Nabi Musa otomatis secara naluri itu menolongnya. Kemudian Nabi Musa langsung memukul pemuda dari golongan Fir'aun tersebut. Selang beberapa saat, orang itu langsung meninggal dunia. Kemudian Nabi Musa menyesali dan segera bertaubat. Kekuatan gaib Nabi Musa selanjutnya terletak pada tongkatnya. Tongkat Nabi Musa tersebut atas izin Allah bisa berubah menjadi sosok ular yang sangat besar. Bukan hanya itu, dengan tongkat tersebut Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Secara nalar, nonsen, gak mungkin itu bisa terjadi pemirsa. Benda mati bisa berubah menjadi benda hidup. Laut yang begitu besar itu bisa dibelah hanya dengan sebatang tongkat saja, itu mustahil. Teknologi mutakhir saat ini pun belum tentu bisa membelah laut, apalagi merubah benda mati menjadi makhluk hidup. Lalu, mengapa itu bisa terjadi? Nah, itulah hakikat kekuatan gaib dari Allah. Apapun bisa terjadi, kun fayakun. Kekuatan gaib Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus itu adalah salah satu Rasul Allah yang ditugaskan untuk berdakwah pada suatu kaum di suatu daerah tertentu. Beliau berdakwah selama 30 tahun namun hanya memperoleh 2 pengikut saja. Nah, kekuatan gaib Nabi Yunus ini adalah ketika beliau itu ditelan ikan paus dan beliau itu masih hidup pemirsa. Kalau orang biasa itu sudah dipastikan 99% akan mati di dalam perut ikan tersebut. Ilmu Nabi Yunus ini ternyata adalah sebuah zikir doa
yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau ketika di dalam perut ikan paus selalu membaca amalan-amalan itu, sehingga selamatlah beliau dan bisa keluar dari ikan paus tersebut. Asma Nabi Yunus ini sampai sekarang masih banyak sekali yang mengamalkannya. Nah, kalau pemirsa berminat ingin mengamalkan Asma Nabi Yunus, dipersilahkan. Silahkan dibaca sebanyak mungkin ketika dalam masa-masa kesulitan. Kekuatan gaib Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu merupakan satu-satunya nabi yang dilahirkan tanpa ayah. Allah memang itu memasukkan langsung ruh ke perut Ibu Maryam, sehingga Nabi Isa ini langsung berada di perut Ibu Maryam. Nabi Isa ini dikenal mempunyai cukup banyak kekuatan gaib yang sangat mengherankan. Di antaranya yaitu yang pertama, Nabi Isa mampu mengubah tanah liat menjadi makhluk hidup, yaitu menjadi seekor burung. Kemudian yang kedua, mampu menyembuhkan orang buta itu seketika. Kemudian yang ketiga, mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Yang keempat, mampu menurunkan makanan itu dari langit. Dan selain itu, masih banyak keajaiban-keajaiban yang lainnya yang semua di luar nalar, di luar logika manusia. Itulah beberapa penjelasan mengenai kekuatan-kekuatan gaib yang dimiliki para nabi dan rasul ditinjau dari sudut pandang agama Islam. Kekuatan-kekuatan gaib itu disebut dengan istilah mukjizat. Masih banyak kekuatan-kekuatan gaib di luar sana yang dimiliki oleh orang-orang ataupun para tokoh-tokoh agama di seluruh dunia ini. Jadi pemirsa sekalian, ilmu gaib itu tidak lepas dari yang namanya kepercayaan atau keimanan, khususnya agama Islam itu sendiri. Maka jangan alergi dengan yang namanya ilmu gaib, karena agama itu sendiri sesungguhnya diturunkan oleh Allah melalui perantara makhluk gaib yang bernama malaikat. Dan para rasul yang ditugaskan menyampaikan ajaran agama tersebut dibekali, semuanya itu dibekali dengan ilmu-ilmu gaib. Sebenarnya bukan hanya para nabi saja yang dibekali ilmu gaib. Para wali-wali Allah juga sama, yaitu dibekali dengan ilmu-ilmu gaib oleh Allah. Namun sebutannya bukan mukjizat, tetapi karomah. Dan bagi orang awam seperti kita pun sebenarnya juga dibekali Allah itu ilmu-ilmu gaib. Namanya adalah ilmu hikmah. Jadi ilmu gaib itu memang sudah seharusnya melekat pada diri orang-orang yang menjunjung tinggi agama Islam, bukan malah dijauhkan dari umat-umat Islam. Kalau perlu itu adakan sebuah penelitian ilmiah mengenai ilmu-ilmu gaib ataupun ilmu hikmah tersebut. Karena dapat dimungkinkan dari penelitian-penelitian tersebut nanti akan ditemukan suatu rumusan-rumusan teknologi masa depan yang dapat dikembangkan. Contohnya mungkin bisa menciptakan mesin waktu, atau bisa menciptakan mesin untuk menembus dimensi-dimensi alam jin. Terus mungkin bisa menciptakan pesawat itu dengan kecepatan melebihi cahaya dan lain sebagainya, yang semuanya itu merupakan teknologi mutakhir masa depan. Nah, mungkin cukup itu dulu ya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Saya Patih Nur Alam undur diri, akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.